kacang harga 2.000 di warung. Ya. Begitu kita buka, ternyata kacangnya rusak. Kalau pakai undang-undang konsumen itu didenda pidana penjara 5 tahun. Beratan datang ke kantor kami, Pak, masa PLN kurang ajar? Iya. KWH meter dicabut, Pak. Berapa bulan menunggak? Baru 6 bulan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Iya, silakan minum nggak? Nah, hari ini saya sendirian karena Vini tunduk lagi istirahat dia. Saya suruh belajar dia karena podcast terakhir dia mengecewakan. Jadi hari ini saya bersama saya punya senior ini, Kak Salman Hadianto. Apa kabar Kanda? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat kan deh? Apa kesibukan sekarang ini Kak? Urus orang lain. Urus orang lain, terus urus diri sendiri. Biar nanti Allah yang ngurus. Luar biasa. Allah yang ngurus. Kayaknya beberapa tahun lalu Kak Salman tidak begini bicaranya. Nanti sekarang ini so tobat ya. Pengaruh usia. Jadi saya harus kasih tahu dulu teman-teman ini bahwa Kak Salman ini adalah ketua YLKI. YLKI itu nanti Kak Salman yang jelaskan lah. Apa ini YLKI sebenarnya Kak? Ya, YLKI ini LSM. LSM, oke. Lembaga swadaya masyarakat yang menghususkan diri di upaya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen. Kepanjangannya YLKI apa Kak? Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Oke. Jadi dia mengurusi Konsumen. konsumen. Ya, Maksudnya apanya yang diurus konsumen? Penegakan hak-hak konsumen. Oke, penegakan hak. Contoh misalnya Kak, ada contoh kasus nggak misalnya? Misalnya selama ini kalau kita pakai listrik yang bayar bulanan, Oke. itu kita bayar listrik, kita ditagih PLN misalnya jumlah pembayaran 400.000. Oke. Pertanyaannya, apakah 400.000 yang kita bayar itu betul-betul daya listrik yang kita pakai atau tidak? Oke, itu bisa dilihat dari mana Kak? Nah, itu dia, itulah yang dibongkar oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu hak konsumen. Oke, jadi konsumen harus tahu. Harus tahu dan berhak untuk bertanya. Oke. 400.000 itu apakah benar pemakaiannya? Oke. Terus kalau PLN bilang benar, dasarnya apa yang dipakai? Oh, harus kan selama ini kita bayar listrik, tagihan datang kita bayar. Kita bayar. Antara dua kan begitu tagihan listrik kita bayar antara dua. Kalau tidak marah-marah, ya sudahlah apa ada daripada diputus listriknya kan. Oke. Tapi Kak menurut Kakak seberapa penting YLKI ini ada Kak? Kalau pertanyaannya saya balik, kapan YLKI harus dibubarkan? Yaitu ketika kita sudah tidak mengkonsumsi produk dan tidak menikmati barang jasa. Oke. Nah, jadi kalau ditanya kapan YLKI, ya harusnya sejak dari lahir sampai masuk ke liang kubur. Kalau di pulau-pulau Jawa itu sebenarnya konsumen. Oke. Nah, kenapa di sana orang meninggal itu disebut konsumen? Karena di sana skop luas tanah sudah sangat terbatas. Terbatas betul. Orang meninggal harus mendaftar sebelumnya. Ya di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Kalau kita di sini masih bisa. Itu pun baku tinis-tinis sudah. Itu dia itu. Di Pulau Jawa ada satu liang lahat yang isinya sudah 7 sampai 8 mayat. Berarti bahkan konsumen, maksudnya orang meninggal itu masih termasuk konsumen yang harus dilindungi hak-haknya. Ya, dia masih punya hak. Memang dia sudah meninggal tapi ada hak yang diwarisi oleh keluarganya. Oke. Nah tuh Kak, kalau kita bicara YLKI Sultan, Kakak sudah berapa lama jadi ketua YLKI? Dia ketua atau pimpinan atau? Ketua. Ketua, oke. Ya, itu sejarahnya sebenarnya panjang sekali. Iya, dia beri sedikit. Saya Sepanjang sejarah Nabi Muhammad tidak kan? Tidak. Mulai dari bumi ini diciptakan. Sampai 3 hari 3 malam. Ya, waktu itu saya kuliah di Fakultas Hukum Unpad. Oh, tahun 97 selesai. Oke. Begitu selesai kami sempat kongko-kongko dengan almarhum Prof. Aminuddin Ponulele, dengan almarhum Sabri Mustafa, mantan rektor. Kita mau bikin satu lembaga yang mengkhususkan diri di bidang perlindungan konsumen. Oke. Nah, luar biasanya waktu itu karena tahun 97 waktu itu, ternyata kegiatan ini sudah ada sejak tahun 85. Yang dirikan beliau berdua. Al-Fatihah buat beliau berdua. Tahun 1985 sudah ada. Tapi yang mungkin karena belum ada yang menggerakkan. Oke. Jadi waktu itu kami ditawari, sudah selesai sarjana mau jadi apa? Nah, saya bilang mungkin jadi sarjana muda pencari kerja aja. Hanya kami diberi kepercayaan itu. Untuk itu tahun berapa Kak? 97. Kakak sudah jadi ketua? Sudah ketua 97. Sampai hari ini. Itu tidak demokratis itu Kak. Maksudnya kenapa tidak ganti-ganti Kak? Ganti-ganti, kita periode tiap 3 tahun.
Oh, tapi tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau karena YLKI tidak punya dana. Waduh. Beda dengan LSM lain yang punya dapat bantuan di mana-mana. Oke, terus maksudnya kan kakak ini kan sudah berumur juga, mohon maaf ini kak. Terus kemudian mengurusi hal-hal yang tidak ada sebenarnya keuntungannya bagi kakak secara materi. Kenapa kakak mau ya? Ya, itu yang saya mau sampaikan tadi. 97 saya pegang YLKI. Dan sampai detik ini ternyata saya sadari hampir 50 tahun. Kalau YLKI di Indonesia itu berdiri 11 Mei 73. Oh, justru lebih lama lagi kan? Ya. Baru ada nanti 97. Di Sulteng 85 kan? Tahun 85. Iya, oke. Kita aktifkan nanti tahun 97 sampai sekarang. Oke. Jadi sudah hampir seumur, udah 50 tahun lah sampai sekarang. Terus ya? Ya yang bikin kita sampai hari ini mau sukarela pegang itu karena ada saja bantuan dan dukungan rezeki yang kita dapat. Oh begitu kan? Makanya tadi saya kongko-kongko dengan dia, wah ini saya ada terbersit jiwa yang sama sebenarnya. Tendi lagi kok. Tidak masuk di kampung baru ini ya? Tidak pandai, soalnya kan gratis ini. Tambah saraba lagi. Terus kak, apa sebenarnya kalau di LKI Sulteng sendiri kak? Keluhan-keluhan apa yang sering kakak dapatkan? Kita tiap tahun ada ranking, bukan ranking, ada data kasus, data pengaduan. Nah setiap tahun data pengaduan itu pasti bertukar-tukar. Oh beda-beda tempat posisi-posisi. Oke. Tahun-tahun kemarin yang banyak orang mengadu tentang masalah listrik. Iya betul. Kenapa begitu? Itu kalau lagi ada pemadaman, terjadi pemadaman pasti frekuensi pengaduan listrik pasti naik. Iya betul. Tapi begitu tidak ada pemadaman ya sudah aman. Iya. Karena biasanya kan kalau pemadaman lama sekali, terus yang kita bayar juga akan mahal begitu. Jadi memang listrik yang paling banyak orang adukan guys. Ya banyak didukan. Cuma itu yang tadi yang terakhir itu yang menarik sebenarnya. Apa itu? Kan masyarakat kita anggap kenapa sering mati lampu di Palu ini tapi banyak yang kita bayar. Iya. Logika sederhananya gini deh. KWH meter yang dipakai di rumah kita itu kan yang mengukur pemakaian listrik. Iya. Pada saat listrik padam, KWH meter tidak berfungsi. Iya. Pertanyaannya kalau sering padam, sebenarnya tidak ada hubungan dengan banyaknya pembayaran, tidak mungkin. Oh gitu. Tidak mungkin itu. Iya. Karena yang ditagih kan yang tercatat di KWH meter. Betul. Nah, jadi logikanya kalau sering terjadi pemadaman KWH meter tidak aktif. Iya. Apa yang dihitung? Apa yang konsekuensi ke banyaknya pembayaran? Iya, betul. Kami telusuri, kami teliti, ternyata yang banyak konsumen mengeluhkan itu banyaknya pembayaran itu. Pertama karena yang tadi sistem pembayaran bulanan kita sistemnya itu diandalkan pada kemampuan petugas datang mencatat. Dan itu sebenarnya bisa salah juga dalam mencatat. Pertama bisa salah kalau dia mau catat di rumah kita, posisi rumah kita dalam posisi terpagar misalnya, mereka dilarang masuk ke dalam pagar tanpa izin kita. Iya, tidak boleh tuh kan. Begitu dia tidak bisa masuk pagar, maka yang dia pakai main kira-kira. Wah. Main kira-kira. Astaga. Main kira-kira. Jadi dan itu sebenarnya tidak boleh tuh kak? Tidak bisa, tapi petugas tidak bisa juga tidak ada laporan. Tidak ada laporan. Oke. Jadi yang dia foto posisi rumah misalnya contoh dalam posisi pagar, atau ada juga yang pagarnya terbuka tapi ada piaraan anjing di depan. Iya. Orang takut masuk. Jadi dia hanya foto dari jarak jauh untuk menandakan laporan ke kantornya bahwa rumah ini tidak bisa saya masuki. Iya. Nah, jadi dasar perhitungan apa tagihan listrik yang dipakai? Yang dipakai oleh PLN adalah dasar pembayaran bulan sebelumnya. Wah. Padahal bulan sebelumnya tidak ada mati-mati lampu. Tidak ada mati lampu. Jadi ada rumah orang yang bulan lalu dia bayar 100.000 misalnya. Iya. Bulan ini tiba-tiba dia bayar 300.000, 400.000. Dia kaget kenapa melonjak. Iya. Karena mungkin bisa jadi bulan lalu ya kasusnya kayak itu. Oh. Atau sebaliknya. Iya. Bulan ini dia bayar 400.000. Bulan lalu 400.000. Bulan ini 100.000. Kok bisa turun? Oh jangan senang dulu. Bisa jadi mungkin yang 100.000 ini petugas nggak datang. Oh. Itulah kenapa. Tapi itu nanti ditagih lagi? Ya pasti. Oke. Pasti ditagih lagi. Itu yang kadang orang anggap kenapa sering mati lampu tapi pembayaran melonjak. Bukan itu masalahnya. Tidak ada hubungannya kan? Iya, tidak ada hubungannya. Kita kan sama dengan isi bensin itu. Betul. Kalau tidak dipakai motor, mungkin habis bensin. Ya. Iya. Logikanya begitu. Logikanya kan? Gitu. Iya. Jadi yang terpakai itu yang jalan, itu yang ditagih. Oke. Tidak kamu orang berdebat. Apa kamu mau tanya apa? Sama kejadian itu. Tiba-tiba listrik naik. Ternyata petugas tidak bisa masuk. Ya. Oke. Dari 200.000 jadi 500.000. Jadi 500.000. Karena main kira-kira itu kak. Main kira-kira. Kalau itu bisa dilaporkan nggak? Bisa.
Nah ini lewat momen ini luar biasa. Ini pahalanya luar biasa. Oh, iya. Ini Pahalanya luar biasa. Ya? Ini yang mau kita sampaikan lewat teman-teman ini luar biasa. Apa yang saya maksud luar biasa? Oke. Nah, ini online ya? Iya. Ya lewat apa nih namanya? Saraba Channel. Wahai warga Kota Palu, lewat Saraba Channel rekan-rekan kita menyampaikan. Oke. Untuk yang masih pakai listrik bulanan, saran kita pertama, sebelum Anda datang bayar rekening listrik tagihan, catat dulu angka yang ada di kWh meter. Wah, ini penting. Catat dulu. Ini penting. Nah, Oke. Setelah Anda catat, kemudian Anda datang bayar. Setelah bayar, cocokkan angka yang ada di kWh meter yang dicatat tadi dengan angka yang ada di kwitansi. Iya, oke. Kalau ada selisih, lebih tinggi yang di tagihan, yang di rekening daripada listrik, yang kita catat, laporkan ke PLN. Laporan ke PLN. Segera laporkan. Oke. Itu dananya tidak dikembalikan selisihnya, tapi akan diperhitungkan dengan pemakaian bulan berikutnya. Oh iya. Tetap juga untung sih kita kalau misalnya. Iya, asal kita melapor kan? Iya. Kalau tidak melapor kan berarti PLN tidak tahu apa-apa. Oke. Tapi maksudnya selama ini kalau PLN misalnya diprotes begitu, apakah ada orang tidak marah atau kan biasa kalau kita warga awam ini Kak, kalau kita bertanya begitu kan takut juga kita. Karena listrik ini kan kebutuhan, kalau Bapak tidak mau bayar, saya putus. Nah itulah gunanya kami ada ILKI. Itulah gunanya kami ada ILKI. Nah yang menariknya pertanyaannya kalau kebalikan. Iya oke. Kalau terbalik ternyata yang lebih tinggi di rumah daripada yang ditagih. Iya. Ya jangan senang juga dulu. Karena bisa jadi nanti dirapel bulan berikutnya itu. Intinya harus sejajar. Iya, oke. Masalah listrik ini luar biasa. Selain listrik, apalagi yang sering orang adukan? Banyak macam-macam. Salah satunya misalnya diantaranya yang sekarang lagi rame soal kasus leasing. Leasing. Cicil. Maksudnya tarik sembarangan pas kita bawa motor itu sah tidak Kak? Tidak dibenarkan. Oh tidak dibenarkan Kak? Bisa dilaporkan di kepolisian. Oh melanggar undang-undang Kak? Ya. Pokoknya penarikan kendaraan bermotor pertama tanpa surat penarikan, tidak dilakukan secara baik-baik, dirampas secara paksa dengan kekerasan, itu dilaporkan ke kepolisian. Meskipun dia nunggak. Ya. Oke. Karena ini Opa bagus ini informasi dari karena dia lagi menunggak ya. Dia kan bayar motor dia. Lagi menunggak. Banyak itu. Jadi kalau bisa kita himbau untuk saudara-saudara yang lagi nonton. Ya, kalau merasa motornya menunggak, sudah sembunyi aja dulu itu motor. Daripada baku kejar tuh. Tapi kalau baku kejar terus kemudian ditarik itu tidak boleh toh Kak, tidak boleh. Jadi bagaimana upaya apa yang dilakukan oleh leasing debt collector ya namanya? Debt collector kalau misalnya sudah nunggak tapi belum bisa bayar, kan tidak bisa tarik paksa kendaraan ini. Upaya apa yang orang lakukan yang benar ya Kak? Yang betulnya ini begini, bukan dilarang kendaraan ditarik. Tidak dilarang, tidak ada. Kan nanti leasingnya bilang, loh, berarti kalian tidak bela kita. Nah, kita kan rugi nih. Kalian menunggak, masa kita tidak bisa tarik kendaraan? Tunjuknya ke sana memang, Kak. Karena dia yang nunggak. Yang kita tekankan itu adalah caranya. Harus manusiawi, kan? Pertama harus manusiawi dan harus memenuhi syarat itu dulu, kan? Ada enggak surat? Ada tidak surat penarikan? Satu. Yang kedua, ingat. Penarikan itu setelah sekian beberapa bulan orang menunggak. Biasanya 1, 2. Kalau 1 bulan kayaknya belum kayaknya. Belum ya? Nah, di atas 2, 3, 4 bulan. Masih aman berarti. Masih nunggak. Kau seberapa bulan tuh, Pak? Belum pernah dulu ya. Belum pernah. Yang kita kritik teman-teman leasing itu dari sisi itunya. Nah, biasa juga mereka bilang begini, tunggu, kan Bapak katanya bela konsumen. Nah, terus bagaimana dengan konsumen yang tidak punya etikat baik seperti itu? Nah, kan, sudah dia menunggak, dia lari. Betul. Ditelepon, dihubungi, dia apa tidak. Nah, itu yang kalau gitu kita himbau memang. Jadi jangan pukul rata. Jangan, betul. dilihat kasusisnya. Kalau memang konsumennya tidak bisa diajak dialog. Untuk apa dilindungi? Untuk apa? Tidak ada etikat baik kan? Betul. Kan kita bukan melindungi konsumen yang menunggak. Ingat, menunggak itu kan berarti kewajiban Anda lalaikan. Betul. Kan gitu. Tapi leasing juga manusiawi. Kalau memang Anda belum punya duit, sampaikan datanya, maaf Pak, kayaknya bulan ini saya terlambat ini. Kan ada konsekuensi denda kan? Betul. Masih ada kebijaksanaan leasing pasti. Undang-undangnya perintahkan seperti itu. Keren. Cuman begitu datang 1 bulan kan, maaf Pak, belum ada uang saya ini. Leasing bilang, oh ya, kapan bisa? Ya kira-kira bulan depan lah. Oke, dikasih. Masuk bulan berikutnya, bagaimana Pak? Belum ada juga ini Pak.
Oke, masih urut dada leasing. Oke, kapan lagi? Insya Allah bulan depan. Oke. 3 bulan. Oke. Bagaimana Pak? Ya kayaknya belum pecah bulan ini. Mau ndak mau? Iya. Ingat di kontrak kita leasing itu kan Iya. terlambat 1 hari 0,5% denda. Oh. Kita tanda tangan kan itu. Oh iya, ada perjanjian Ada. sebelumnya. Iya. Kita kredit motor kan kita cicil. Iya, tanda tangan juga bagaimana? Banyak. Yang paling banyak masuk di YLKI seperti itu. Jadi banyak konsumen yang datang mengadu ke kami itu sebenarnya bukan ke persoalan perlindungan haknya, Oke. tapi justru menyalahi kewajibannya sebenarnya. Oh iya. Ya, sama dengan listrik KWH meter. Keberatan datang ke kantor kami, Pak, masa PLN kurang ajar. Iya. KWH meter dicabut, Pak. Oh gitu Bu. Wah itu kurang. Saya ada anak kecil Pak. Oh, kasihan ibu ini. Berapa bulan menunggak? Baru 6 bulan Pak. Coba lihat. Ya, coba lihat. Yang seperti itu kan? Iya. Coba kira-kira kalau itu posisi kita balik, kita kembalikan. Iya. Kita yang jadi PLN, Iya. kan tentu kita pasti melakukan upaya. Dan ingat sekali lagi ada kontrak. Betul. Mau pasang listrik kita tanda tangan kontrak. Betul. Di kontrak itu ada hak kewajiban. Iya. Keren. Makanya kenapa YLKI dukung upaya pemerintah itu lebih baik pakai KWH meter prabayar, Oh iya. pulsa, karena kita bebas dari apa saja. Iya, karena kalau tidak mau, maksudnya kalau habis pulsa dan belum ada uang, saya isi. Tahu saya paling bunyi kan. Kita kan cuma malu sama tetangga kan. Betul. Ini kita lagi sementara usulkan ke PLN kalau bisa nadanya diganti. Oh, jangan nanti. Jangan. Apa ya? Lagu lah. Jadi minimal biar habis pulsa kita dengar lagu. Kalau bisa Kak. Kalau bisa saya usul ini bisa YLKI mungkin sampaikan ke PLN. Lagunya kalau bisa lagunya Nasar. Oh, ya, bisa. Mati lampu. Ya itu. Cuman yang uniknya bisa enggak teman-teman bayangkan kalau kita tinggal di satu kompleks isinya 10 rumah. 4 rumah nunggak. Apa? 4 rumah habis pulsa. Iya. Terus semua putar lagu. Kira-kira bagaimana Kalau tentu kamu usulnya di mana elektron ini? Iya. Itu uniknya itu luar biasa. Banyak. Jadi kita lebih banyak fokus ke hak tapi kewajiban kita lupakan. Betul. Tapi saya tuh tertarik tadi yang kakak bilang semua harusnya sudah pakai KWH prabayar kayak. Ya. Tapi bagaimana kalau orang tidak mau orang kan biasa apalagi kalau pemikiran dulu tuh Kak, dia masih mau kayak bayar di PLN itu juga tidak bisa kita larang tuh Kak. Nggak bisa, cuman yang penting yang penting dalam catatan sejarah selama ini pemakaian dia tidak pernah mengalami tunggakan. Iya, oke. Dan tidak boleh juga dipaksa orang berganti ke prabayar toh Kak? Tidak bisa. Oke. Yang wajib berganti itu kalau dalam riwayat pembayaran dia itu ada masalah. Oh, oke. Misalnya dalam 1 tahun berjalan, 4 kali menunggak, 5 kali. Oke, ini penting juga mungkin teman-teman juga kalau misalnya mau bangun rumah tapi kemudian mau pasang meteran itu harus prabayar sudah atau masih boleh? Kalau yang baru sekarang udah prabayar. Oh, boleh lagi berarti Tidak ada lagi yang sudah? pas ya, sudah aturan. Oh, begitu bermohon pasang baru pasti prabayar. Oke. Tidak ada lagi yang bayar bulanan. Oke, ini informasi penting menurut saya Kak. Jadi saya kira kalau perlu. ada orang bangun rumah terus kemudian mau pasang meteran dan dia mau pulsa, nah ini informasi so tidak bisa lagi. Tidak bisa. Iya, karena kan penonton Sarabat ini kemungkinan belum tahu hal itu kan. Oke. Kenapa kamu kacau sendiri? Nah terus Kak, selain selain leasing, lalu kemudian listrik, apa lagi nih Kak? Saya penasaran apa semua sebenarnya laporan di YLKI? Apa Mat? Apa Mat? Biasa wifi. wifi. Ya, betul itu juga. Itu juga. Ini pas-pas ada ketua YLKI. Itu kalau itu kan ada hubungannya dengan pelayanan Telkom gitu ya. Iya. Itu. Yang kita bayar kan kita awalnya kan berlangganan sistem kapasitas tuh. Iya, Mbps. Mbps. Misalnya kita ambil yang tarif yang 20 Mbps segala macam. Nah, begitu kita bayar upah per bulan, tagihan per bulan kan dia biasa dikirimin kan kita itu. Tagihan Anda bulan ini sekian, 300 sekian. Nah, pertanyaannya kalau dalam frekuensi 1 bulan itu ada masalah misalnya. Di mana dia? Di mana dia? Itu dia itu yang masalah. Kalau kami YLKI Lembaga Konsumen, kami lebih dukung sebenarnya yang kita pakai, yang kita ketahui apa yang kita pakai. Maksudnya Kak? Maksudnya begini, kita pakai listrik. Iya. Pakai listrik kita bayar, tapi kita tahu yang kita pakai itu memang sesuai dengan yang kita pakai, yang kita bayar. Jadi Tapi kalau wifi ukurannya apa? Iya. Iya kan? Ada sih wifi yang orbit yang isi pulsa juga toh? Ada. Iya. Nah, itu kalau dia mau itu sebenarnya yang pola itu yang lebih bagus, yang lebih sistem bagus orbit. kayak? Iya. Oke. Jadi kalau habis datanya kan habis. Iya, oke. Kayak gitu. Masalah wifi ini tapi ada kata-kata yang kakak waktu di Warkop Pramuka ini. Apa kakak bilang wifi ini?
Kagak ingat kan? Ya, apa ya saya? Apa pengambil paksa apa gitu, saya lupa juga kata-katanya gagal. Iya, saya juga lupa. Seru itu maksudnya ada kan kita bayar pertama itu sebenarnya uang jaminan. Oh iya. Kan apa kayak kalau kita mau langganan wifi, iya. kan kita harus bayar biaya awal. Iya, biaya awal. Kalau nggak salah 400 atau 350. Iya. Begitu kita jalan-jalan sekian bulan terus misalnya mau berhenti, Iya. duitnya nggak dikembalikan. Iya. Ya, jadi Harusnya status dikembalikan. Ya kalau kita udah berhenti kan harusnya kembali dong. Iya. Untuk apa kalau kita nggak berlangganan kan? Iya, oke. Kayaknya kita ya itu dianggap bukan dianggap, berarti itu biaya administrasi awal. Iya. Yang harusnya Telkom harusnya terbuka, sampaikan ke orang. Oke. Kalau kita apa memang istilahnya ya, kira-kira kalau mau lakukan sesuatu harus bayar di depan itu. DP. Kalau DP enggak, dia DP masih ada hubungannya. Oh. Dia kayak syarat. Oh, kalau saya mau dapat itu saya harus bayar sekian dulu. seperti jaminan. Ya, seperti jaminan. Oke. Kalau jaminan pun namanya jaminan, Iya. kalau saya sudah berhenti harusnya kembali. Iya, kan, karena hanya uang jaminan. ya, sekedar jaminan biar lancar kan gitu. Oke. Nah, kalau saya berhenti jaminan apa yang saya harus jual? Iya, harusnya ada feedback ke kita. Kan? Begitu saya nyatakan, maaf Telkom saya berhenti. Sudah Pak, buka data Salman Hadianto bayar 400.000 ini Pak, dananya kembalikan. Berarti hubungan kita selesai, kelar. Iya. Tapi selama saya udah putus wifi, tapi uang saya masih di dalam, kan penasaran juga kita. Yang pertanyaannya dibayar ini apanya? Gitu. Nah, menurut kami ternyata itu di biaya awal itu ya semacam syarat awal lah gitu. Iya, Kalau Anda mau kasarnya Anda mau langganan wifi, bayar dulu. Oke. Selesai. Mau berhenti ya sudah, terima kasih banyak. Iya. Nggak kembali duit. Iya. Terus Kak, misalnya gini, katakanlah kalau kita mengeluh tentang kecepatan wifi berkurang dan lain-lain, terus kita misalnya melaporlah ke YLKI, kita bayar rutin, tapi kemudian wifi begini, apakah ada punishment atau hukuman yang diberikan kepada, atau hanya peringatan diberikan YLKI kepada pihak Telkom atau bagaimana? Ya. Paling kalau ada pengaduan kita konfirmasi ke Telkom dulu. Oke. Wahai Telkom, nih ada pelangganmu. Kan kasarnya gitu kan? Kasarnya kan gitu kan? Iya. Bahasa kasarnya wahai Telkom. Wahai Telkom, ini ada pelangganmu yang mengadu. Oke. Bulan ini kok lambat sekali, atau bulan ini kok banyak yang putus. Iya. Karena apa ini kira-kira? Telkom mudah saja. Oh, ini karena jaringan, karena cuaca. Terus apa hanya cukup? Cukupkah hanya dengan penjelasan itu? Kan tidak cukup kan? Iya, betul kan? Persoalannya sekarang karena itu tidak diatur. Di dalam? Ya di dalam ketentuan. Apakah ada sanksi misalnya bagi pelaku usaha kalau karena pengaruh angin ribut, wifi putus, terus Telkom cuma bilang maaf angin ribut, kelar persoalan. Iya. Itu yang tidak ada sebenarnya. Iya, betul. Itu yang dilemahkan. Betul. Itulah kenapa kalau ILK itu sangat dorong sekali pemakaian yang lebih baik dia terukur. Oh iya, kayak pulsa listrik. Kayak Karena wifi Orbi. yang karena kita belum pakai, ada aturan untuk aturan untuk mempunishment mereka kalau ada sesuatu yang terjadi. sebenarnya ada sih, cuman prosesnya kan panjang. Panjang. Masa cuma gara-gara wifi ke pengadilan nanti. Nah itu yang menarik sebenarnya. Iya. Sebenarnya itu yang menarik tadi. Itu yang menarik. Kita ambil contoh kasus misalnya yang sekarang ini banyak terjadi kan, kita beli misalnya kacang lah misalnya. Iya. Kacang harga 2.000 di warung. Iya. Begitu kita buka ternyata kacangnya rusak. Kalau pakai undang-undang konsumen itu didenda pidana penjara 5 tahun. Persoalan kacang 2.000 ini. Denda 2 miliar. Nah, tapi masalahnya ada ndak orang yang mau menggugat pemilik kios dengan persoalan kacang 2.000 rupiah? Harus bersidang, itu yang kita ndak punya, ndak kuat kita. Iya. Konsumen kita pertimbangannya lebih banyak ke situ. Iya sih, secara etika juga mas cuma gara-gara uang 2.000 kamu kasih mati usahanya, menurut saya nih Kak. Padahal kalau kita biarkan itu justru sebenarnya membiarkan orang lain alami kerugian yang sama kan? Oh iya. Kan punishment di situ sih. Jadi kalau begitu bagaimana begitu? Kalau begitu Anda dapat kacangnya kurang bagus, sampaikan ke kios. Langsung kasih tahu. Iya, tolong ya kacangmu enggak bagus ini. Oke. Supaya orang lain kasihan tidak alami yang sama gitu. Kecuali sudah diberitahu seperti itu kemudian masih tetap juga begitu penjualnya, berarti memang penjualnya kurang ajar. Iya, berarti mau didenda 2 miliar. Denda 2 miliar, penjara 5 tahun. Sorry Kak, ini kita bicara soal YLKI. Kemudian
apakah hanya toko-toko atau kayak pelayanan-pelayanan umum seperti PLN, Indomaret juga mungkin, dan kios diatur juga kah? Ya, pokoknya siapapun yang menjual produk makanan, siapapun yang menyediakan jasa untuk konsumen itu dikenakan. Oh, saya pikir cuman kios, Apa, bukan kios swalayan yang besar. Sebenarnya kios juga. Oke, kios Cuman juga. itu tadi, kalau kita belanja di swalayan kan kita biasanya dapat stroke. Iya. Stroke bukti nota pembayaran. Iya, Kan itu sebenarnya alat bukti itu, alas Iya. bukti. Kalau kita beli di kios kan nggak punya itu. Betul. Terus yang kedua, kalau ada masalah kayak tadi kacang 2000 terus mengungkit 2 tahun, sementara yang punya kios biar tempatnya saja belum dia bayar. Masalah kita. Iya. Itu kan ada yang menarik sebenarnya. Oke. Kami berapa tahun lalu ya, pernah bikin satu posko di Pasar Tua. Oh, dekat ya. Ya. Kok saya tidak tahu ya? Ada. Kami kerjasama dengan Dinas Perdagangan dulu. Dengan Badan Meteorologi. Oh ya. Jadi kita buka posko timbang. Oke. Jadi siapa saja yang habis beli daging, beli beras, Bisa ditimbang di situ. timbang di situ. Karena biasanya ya mohon maafin, biasanya Ya. kan kalau beli di pasar kan kurang Yang curang. jujur, iya. Ya. Alhamdulillah poskonya 3 hari bertahan. 3 hari bertahan. Ya, kita diserang parang sama penjual. 3 hari itu sudah prestasi sih menurut saya. Ya, itu pun prestasi yang luar biasa sebenarnya. Karena dengan tenda-tendanya dibongkar. Kita diserang penjual yang tidak mau terima keberadaan kita, padahal niat kita untuk kalau memang Anda jualnya jujur, kenapa Kenapa harus marah? Iya. Itu penjual daging di pasar tua kan? Ya, itu tapi tahun-tahun lalu. Bukan kemarin, tahun-tahun sebelumnya. Oke. Ya kan, selain itu apa lagi kak? Saya sih penasaran sih ini apa semuanya? Wifi, leasing. Pelayanan rumah sakit, pelayanan perbankan. Iya, ada banyak juga orang keluhkan. Menurut orang-orang ya, saya tidak tahu di TikTok juga banyak sih. Katanya menurut orang-orang kalau pegawai-pegawai puskesmas itu minum dulu kak. Ya, Pegawai-pegawai puskesmas itu banyak yang namun tulenjenya, dan itu saya bisa dilaporkan kalau biar namun tulenje. Ini kan ketersinggungan orang kan beda-beda tuh kak. Bisa juga kak? Ya. Atau memang ada standar SOP-nya kalau Nggak ada, pokoknya dia sepanjang dia menyediakan jasa, iya. menjual produk yang dikonsumsi, maka dia adalah pelaku usaha. Oke. Dia bisa dituntut kalau dia melanggar ketentuan. Oke. Kalau dia tidak memberikan hak orang. Oke. Hak konsumen banyak, hak informasi. Saya hanya khawatir begini kak, misalnya apakah ada SOP dari puskesmas atau dinas kesehatan kalau perawat-perawat itu harus ramah dan lain-lain? Adakah? Kalau standar itu setahu saya ada. Oh harusnya ada ya? Ya, tapi tidak juga disampaikan bahwa seluruh petugas kesehatan harus tiap hari ketawa, tiap hari senyum. Tidak juga kan? Iya. Karena ada yang bilang tersenyumlah setiap hari, biar tiada orang senyum-senyum. Nanti orang lewat baku bisu, sudah lama dia begitu. Ini kan masalah juga ini. Seru. Kalau kita runtut dan kita bongkar semua undang-undang tentang pelayanan publik, ada memang satu yang agak sebenarnya tidak ada hubungannya dengan produk. Apa itu? Misalnya seluruh penjual itu diminta ramah. Apa hubungannya dengan produk kira-kira? Kan nggak ada kan? Iya. Senyumlah menghadapi orang, berkata-katalah yang ramah, berilah pelayanan yang cepat. Itu kan jasa dia. Iya betul. Nggak diukur itu, terukur. Iya betul. Nah, begitu ada orang yang tidak senyum, kan kita Tersinggung kan? Iya. Dasar untuk menggugah dia apa? Karena tidak tersenyum. Iya. Nah, tolak ukur terus begitu ditanya, kenapa kok tidak senyum? Nah, sudah begini model muka. Sudah senyum saya ini kasih. Iya. Nah, Saya kan ketersinggungan orang beda-beda ini. itu dia. Makanya kenapa di hampir semua pelaku usaha itu standar yang dia pakai harus standar yang terukur. Oke. Jadi kami sebenarnya enggak yakin lah dengan pelaku usaha yang bilang kami melayani dengan senyum. Cobalah. Kalau mungkin rekan-rekan pernah lihat ada hari pelanggan. Oh iya, hari Pernah hari pelanggan. Kalau kita masuk ke bank, Iya. kita baru buka pintu kan sudah sambut selamat datang. Mereka pakaian adat. Iya. Ada itu. Oke. Itu setiap tanggal 20 Februari. Oke. Mereka selamat datang, itu hari pelanggan. Oh, hari pelanggan 20 Ya. Februari. Ini saya baru tahu juga ini ada hari pelanggan. Nah, ada 2 hari nasional di Indonesia. Oke. Ada hari konsumen nasional, Oke. ada hari pelanggan nasional. Oke. Tapi alhamdulillah hanya cuma 1 hari diperingati. Hari konsumen nasional tanggal 20 April. Oh iya. Hari pelanggan nasional bulan September. Maaf salah saya. Oh, September. Itu 1 hari yang pelaku usaha harus ramah. cuma khusus 1 hari itu. Ya, itu yang kami protes. Berarti hanya 1 hari Anda sambut ramah ya. Selebihnya marah-marah saja. Dan tolak ukurnya itu tadi. Mereka menganggap dengan bersenyum, dengan tersenyum, Iya.
dengan berucap kata ramah, pelayanan sudah terpenuhi, padahal bukan itu standarnya kan. Iya betul. Tapi kita nilainya yang sederhana saja kan. Betul. Hitung uang miliaran, tapi kalau yang melayani marah-marah kan tersinggung juga. Betul. Padahal ngukurnya ini yang susah ini. Iya betul. Tolak ukurnya. Nah, saya juga bicara soal bank ini ya. Saya juga ada sedikit saya punya keluhan tentang bank itu. Salah saya sebut bank apa ya. Jadi misalnya kayak waktu itu saya mau tarik uang. Ya. Kebetulan dia pas-pas tanggal 31 biasanya kan tutup buku itu bank tanggal 31. Nah, terus dia bilang kalau bisa besok saja. Itu sebenarnya kalau kita gugat sebenarnya bisa. Karena itu uang kita kan. Bisa. Besok saja kalau bisa minta tolong. Ya. Kan ada kan benar kan? Betul, ya. Cuma Tediana juga sebenarnya itu bank juga mau jujur kan minta maaf, soalnya kalau komunitas sekarang belum ada uang saldomu Pak. Siapa tahu tunggu besok kan? Iya. Sebenarnya tidak bisa kayak tidak ada alat bahwa dia tanggal 31 akhir bulan itu kan admin internal bank. Admin Anda. Iya. Anda mau baku tuleng kali urusan Anda, pokoknya tanggal 31 saya butuh uang saya tarik. Itu kan hak saya. Iya. Harusnya kan gitu kan? Iya, betul. Harus bertahan. Oke. Karena kan biasa juga kalau kita ini juga orang bank, mohon maaf ini kan orang bank juga argumentasinya biasa. Oh kita aturan apa, dan sedangkan kita kan awam ini. Bagaimana sudah saya butuh uang ini. Ya. Itu yang bikin kita takut biasa membantu orang bank. Bagaimana Kak? Mungkin ada trik-triknya, siapa tahu ada orang mau tarik uang tanggal 31 tuh. Jadi pada prinsipnya batasan waktu itu kan sifatnya internal pelayanan mereka. Tanggal 31 kalau dipikir apa hubungannya dengan kebutuhan kita kan? Kita tanggal 31 kalau butuh uang. Iya tarik uang, betul. ATM. Sama dengan kalau kita ke ATM. Begitu kita tarik ke mesin ATM, ternyata mesin ATM kosong. Kita harus pindah ke tempat lain. Kan sebenarnya sudah merugikan itu. Sebenarnya sudah termasuk merugikan. Apa fungsi ATM sebenarnya? Kan untuk memudahkan pelayanan. Iya betul. Kalau harus jengkel, kita ada yang bahkan banyak kasus ya, begitu kita transaksi tarik uang tidak keluar, tapi dana terdebet. Kan banyak itu. Iya. Banyak. Betul Kak. Maaf, dana tidak mencukupi atau mesin gitu rusak. Tapi kita terdebet rekening kita. Itu prosesnya agak panjang juga, merugikan juga sih sebenarnya. Oke, keren. Ada juga, saya penasaran Kak. Ini pertanyaan mungkin agak sedikit nyeleneh, tapi apakah ini bisa dilaporkan juga? Ada kan sekarang kan kita mengenal aplikasi micet. Mungkin kakak juga tahu. Jadi ketika kita micet kan biasa digunakan untuk orang-orang yang open BO lah biasanya kalau laki-laki toh. Terus kalau kemudian kita selesai open BO terus kita tidak puas dengan pelayanannya, itu bisa dilaporkan juga tidak? Kalau pakai undang-undang konsumen, jadi siapapun yang menyediakan jasa, siapapun yang menjual barang, disebut pelaku usaha. Ya kan? Terkunci sudah dia. Betul. Siapapun yang menyediakan jasa, siapapun yang menjual produk, itu adalah pelaku usaha. Nah, siapa yang pakai pelaku usaha kan konsumen. Jadi saya misalnya ini, saya tidak pernah. Ya, dia juga dapat contoh kasus. Kalau ada juga yang pernah dulu waktu ingat teman-teman mungkin Tondo Kiri. Ya kan? Itu pernah kita ditanya, apakah konsumen di situ bisa mengadu ke YLKI? Lama juga kami pikirkan. Pertanyaannya kalau dia digugat, yang digugat siapa ini kira-kira? Kan banyak lapis itu kalau kita masuk di segmen maaf ini ke saudara-saudara pendengar kan? Iya, penonton. Ya. Ke penonton ya. Wah, ya. Kalau kita gugat seseorang, kita gugat karena dia merugikan kita, kan dia berlapis itu. Kalau yang berikan itu person to person, maka yang saya gugat adalah orang yang memberikan. Iya, betul. Tapi belum tentu saya dapat nomor dari dia, pasti dari orang lain. Atau dari ada satu jasa yang agak ribet juga ya. Ribet. Iya, betul. Maka selain saya gugat dia, maka saya gugat juga penyediaannya kan. Iya, betul. Kenapa penyediaannya digugat? Supaya orang lain itu tidak dirugikan kayak kasus tadi itu. Dan dia bisa gugat kita pakai undang-undang yang lain. Undang-undang telekomunikasi bisa. Cuman alhamdulillah sampai detik ini belum pernah kita sidangkan kasus itu. Kalau ada sih agak lucu juga sih. Lucu karena begitu dia bilang saya sudah bayar sekian tapi pelayanannya tidak bagus. Undang-undang pornografi dia dapat juga. Kena juga. Terus kita bilang coba Anda praktekkan bagaimana. Bagaimana maksud Anda tidak puas itu bagaimana? Masalah kan kita ini. Kumpul kebo. Masalah kita. Betul. Kita kan selesai. Oke. Nah, Kak, mungkin Kakak sudah pernah dengar atau belum? Sekarang lagi rame nih viral kalau di TikTok lagi viral ini.
persoalan ada salah satu rumah makan namanya Karen's Dinner. Ya. Kakak pernah dengar? Ya. Jadi dia menjual makanan, tapi pelayan-pelayannya itu ini memang di apa? Iyo Judas, memang di branding supaya pesan apa? Apa kau mau? Gitu ya, marah-marah. Ya. Itu bagaimana itu Kak? Apakah kita di satu sisi itu SOP dari perusahaannya, Ya. di sisi lain kita tersinggung. Ya. Bagaimana itu Kak? Gimana ya? Ini contohnya susah sih. Ya. Semakin banyak kebutuhan, akan semakin banyak orang yang menyediakan. Iya. Kan gitu kan? Iya. Pernah enggak teman-teman bayangkan jalan-jalan di Kota Palu, di satu ruas jalan itu ada 5 sampai 6 warung yang bersebelahan. Iya. Kios yang bersebelahan. Nah, kalau secara bisnis sebenarnya tidak sehat ini. Iya, betul. Ya kan? Tentu yang punya kios di sebelah bilang, kenapa Joko buka di sini lagi? Kau mengurangi Rezeki saya. Iya. Nah, tapi bagi kita konsumen semakin banyak yang menyediakan, Iya, semakin harusnya bagus. kita senang, Iya. kita puas. Nah, kalau tadi kembali ke persoalan itu, kalau memang dia sudah punya merek bahwa pelayanan kami ini dengan marah-marah, Iya, betul. dengan bentak-bentak, Iya. ya jangan tersinggung kalau Anda kesini kami marah. Iya. Itu yang masalah itu. Iya. Ya. Berarti yang harus dilindungi orang yang menjual produknya dong. Bukan konsumen. Bukan itu. Oke. Konsumen yang terpenting itu orang yang menjual harusnya mempublish Oke, iya. seluas-luasnya. Dan konsumen juga harus mengerti bahwa ini SOP. Ya, harus paham. Itu ciri khas orang kan? Iya. Ciri khas orang. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang melaporkan YLKI terkait dengan kasus Karen's Dinner, Nah, nanti kami lihat dulu ini karena sendiri memang modelnya menjualnya kayak itu. kayak begitu Kak? Nah, kalau itulah maksud saya kalau nanti orang datang mengadu kan kami harus lihat. Iya. Kalau ternyata Karen's Dinner modelnya kayak gitu ya mau diapain? Ya paling kita hanya bilang konsumen jangan belanja di situ, Bu. Oke. Bahasa katanya kalau Anda beli di situ memang siap dimarah, siap yang sesuatu Ya yang karena tidak enak. SOP perusahaan begitu. Betul. Oke. Kecuali dia justru yang aneh itu kalau itu dia tidak lakukan. Iya, Berarti betul. dia tidak jual produk gitu kan. Jadi yang saya lucukan kalau tiba-tiba ada orang merapel ke YLKI karena Karen's Dinner balayani sopan itu bagaimana itu? Itu dia. Itu yang paling kita hanya tegur sama yang pemilik. Coba tegur itu orang. Karena dia sudah tidak sesuai itu kan. Tidak sesuai SOP ini. Lucu juga. Ya. Banyak kejadian ini guys. Banyak. Jadi, mohon maaf nih Kak, kalau YLKI sendiri misalnya nih, ini perlu juga diketahui orang. Apakah YLKI sendiri menyediakan call center? Kalau call center dulu kita pernah coba. Oke. Ada nomor handphone yang kita Iya. sebar. Iya. Alhamdulillah sayangnya rata-rata begitu orang datang mengadu, pengaduan ini kan tidak bisa hanya kita dengar sepihak saja. Betul. Dia harus datang dengan data, harus Iya. datang dengan bahan-bahan, Betul. bukti-bukti. Nah begitu kita konfirmasi untuk itu nggak ada lagi. Oh. Itu yang pertama. Yang kedua kita sering banyak sekali justru mendapat teror. Oke. Ya, wah hati-hati ya, saya bakar kantormu. Padahal tiada kantor. Coba dia cari di mana kantor sebenarnya. Kita juga karena merasa itu kan sudah bakar saja bos, kita tunggu. Nah kita juga bingung kantor yang mana yang dibakar ini kan ya. Kalau kantor YLKI sekarang di Jalan Setiabudi, Oh ada kayak? ada. Kalau kantor pasti ada lah. Oke. Kantor kita punya. Oke, saya bingungnya. Maksudnya YLKI ada kantor lalu kemudian apa namanya? Bisa apa itu apakah sewa tempat atau Sewa kita. wah itu dana dari mana Kak? Dari Kakak bilang sih. bantuan Pemda. Oh, Pemda. Ya, Oke, berarti perintah undang-undang. oh ada perintah undang-undang. Ada, alhamdulillah ada undang-undang. Keren. Saya Itu pun sudah diperintah undang-undang masih setengah mati Pemda. Yang ada perintah kalau tidak ada doi mau dapat duit dari mana? Terus ya kalau saya melihat ini kakak bicara tadi soal apa namanya? Apakah YLKI ini juga menyimpan harga-harga barang, maksudnya bisa menyampaikan kepada konsumen bahwa harga barang di sini lebih murah daripada yang di sini dari sini. Ada, kita punya. Oh punya data Kak? Kita punya data misalnya sekarang ada beberapa macam swalayan kan? Iya. Tipe A, tipe B, swalayan A, swalayan B. Oke. Untuk satu produk barang itu pasti berbeda harga barang di swalayan A, swalayan B, swalayan C. Nah, pertanyaannya apakah kami punya kewenangan untuk menyampaikan informasi itu? Oke. Punya. Oh punya. Punya. Kita punya. Tapi kan itu maksudnya bisa merugikan swalayan A, swalayan B yang. Itu tadi sama dengan yang saya contohkan dengan kios tadi itu. Oke. Nah, jadi rata-rata sekarang pelaku usaha bilang Anda sudah tahu harga kami mahal,
Jangan beli di sini. Iya, betul. Tapi tentu ada produk, ada sesuatu yang berani dia jual. Iya. Tanda petik yang dia berani tahu apa. Iya, dia banggakan gitu. Iya, kenapa kemudian alasannya mahal? Karena pasti ada alasannya, iya. Pasti ada alasannya. Cuman kita belum pernah lakukan itu untuk menguji itu betul lah itu kira-kira. Berarti hanya semacam argumentasi dulu ini sebentar. Argumentasi, dan yang paling parah itu karena konsumen kita. Konsumen kita tuh yang kadang membelanjakan sesuatu tidak pakai logika. Kita kan cuma tahu menggerutu kan sana mahal, tapi tetap juga beli di situ. Nah, kalau memang misalnya satu kota Palu, misalnya satu kota Palu, seluruh warganya tidak suka barang yang mahal misalnya, maka saya yakin pasti satu swalayan yang jual barang mahal sudah lama tutup. Iya, betul. Tapi kita kan enggak pusing itu kan? Iya, betul juga sih. Kita enggak pusing itu. Betul. Tapi kalau bisa disampaikan Kak, mumpung di Sarawak ini kita juga pengen tahu ini. Kalau swalayan tipe A, tipe B yang Kakak bilang tadi tuh, yang mana yang paling mahal, yang mana yang paling murah? Ini berarti nyebut nama perusahaan ini. Tema apa? Ya. Gimana ya? Karena ini ya tadi itu serba salah. Kita serba salah. Enggak, ini menariknya serba salahnya begini. Serba salahnya kita punya kewajiban untuk menyampaikan hal yang sifatnya positif kepada konsumen. Tetapi kita juga punya kewajiban untuk menjaga martabat pelaku usaha. Oke. Ya, kalau ditanyakan mana yang paling mahal, mana yang paling murah, dari beberapa survei ada swalayan yang hampir semua produknya mahal. Ada swalayan yang hampir semua produknya murah. Ada juga kan? Bahkan ada satu swalayan yang berani memproklamirkan diri. Kalau Anda temukan harga barang ini lebih mahal daripada di swalayan lain, itu kami bayar. Bayangkan. Ada swalayan di Palu gitu kan? Ada. Pertanyaannya, adakah konsumen yang pernah uji coba itu? Iya, malas juga kan. Kita kan memang sukanya ya sudah, daripada repot sudah saya beli saja. Dari depan. Yang menariknya itu kan apa sebenarnya membuat kita tertarik kepada satu swalayan itu, pertimbangannya apa sih sebenarnya? Orang itu intens ke situ. Maaf, ada salah satu swalayan kita di Palu. Iya, itu yang sampai detik ini. Itu kalau orang lihat kan luar biasa itu pengunjungnya kan. Ada yang bilang udah pakai setan itu, pakai jin, tuyul apa kan. Ada bisa disebut bukan disebut mereknya. Ada sedikit yang bisa saya tahu. Ini swalayan apa sebenarnya? Ya, ada di Jalan Basuki Rahmat. Ada di Jalan. Tapi murah-murah di situ Lega. Ya, kami pernah survei, hendak mencari tahu apa sebenarnya yang membuat orang ramai di situ. Kami uji dari sisi pelayanan, akurasi data, akurasi harga. Hampir rata-rata standar sih. Hampir rata-rata standar. Kami pernah lakukan survei, tahan orang yang mau masuk, kami tanya, maaf Ibu jangan tersinggung. Kami mau tanya, apa alasan Ibu belanja ke swalayan ini? Jawabannya variatif. 1, dekat rumahku. Ibu yang satu sebelah bilang, itu juga di depan lu dekat rumah. Kenapa kok kemari kan? Nah, yang kedua, Ibu ini anggap apa yang dia cari semua ada di situ. Ketersediaan barang ya. Yang ketiga, antara label di produk dengan label di kasir sama, tidak pernah berbeda. Nah, tapi dari semua swalayan di Kota Palu ini sejak kami berdiri tahun 1997, belum pernah ada satupun swalayan yang mengantongi predikat sebagai swalayan yang memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Contoh. Contoh. Ketika kembalian duit kita tidak dalam bentuk recehan, opsinya kan cuma 2. Gula-gula. Dulu permen ya, sekarang sudah tidak ada. Itulah kenapa kami minta sebaiknya swalayan itu harganya jangan dibulatkan ke atas, tapi pembulatannya ke bawah. Contoh misalnya harganya 2.175 misalnya ya. Sebaiknya jangan masih ada uang 25 rupiah. Kan sudah nggak ada kan? Nah, coba bisa kita hitung nggak secara matematika sederhana. Kalau ada 100 orang yang berbelanja dengan harga 2.175, berarti ada selisih 25 rupiah dikali 100 orang. Lumayan juga kan? Banyak kan yang untungannya yang pasti masuk sama swalayan. Ya itulah kenapa kami minta pembulatannya jangan ke atas tapi ke bawah. Jadi kalau ada harga yang 2.175, ya sebaiknya dibulatkan, kalau bukan 2.150, masih ada uang 50-an kan? Masih ada. Atau 2.100, karena sekarang juga masih ada uang 50, enggak ada gunanya apa-apa juga. Betul. Tidak bisa juga dibelanjakan. Ada tapi bawa kantong plastik gitu, satu kantongan ditukar. Ya, itu
Itu yang itunya sayangkannya di situ. Oke. Hampir semua swalayan bukan hanya di Kota Palu, di Indonesia. Tapi mohon maaf ini Kak, tapi swalayan di Palu ini ya apalagi yang sekarang, Bapak sebut merek ini. Apa ya? Maksudnya yang baru buka ini, katakanlah Indomaret, baru buka. Itu kan pelayanannya oke menurut saya Kak. Ya. Selamat datang di Indomaret dan lain-lain. Itu dia. Standar. Itu bisa dapat predikat itu Kak? Bukan itu dia. Karena persoalannya standar menilai sesuatu itu kan kadang dikembalikan ke kita. Oke. Tadi kayak contoh ibu itu kan. Iya. Kalau dia mau pelayanan yang baik dengan kata-kata selamat datang, janganlah belanja di situ. Carilah swalayan yang ada. Tapi ada juga yang saya enggak pusing tuh kamu bikin selamat datang kayak mau apa. Kan ada yang seperti itu. Iya. Itu karena itu tadi. Kenapa mereka bisa jadi beragam? Karena kita konsumen juga punya pilihan beragam. Oke. Macam-macam kita. Oke. Yang kita mau pakai itu standar. Jadi yang kita ambil itu standarnya saja. Contoh misalnya tidak boleh berbeda harga di produk dengan di kasir. Harusnya yang itu yang diperdebatkan guys. Itu. Oke. Kalau ada yang lebih tinggi di kasir daripada di rak pajangan, yang mana misalnya yang dipakai kan ini wajib disampaikan. Iya, betul Kak. Yang wajib yang dipakai adalah yang di rak, bukan di kasir. Oh. Ya itu perlu. Oh begitu Kak. Misalnya sabun, harga 10.000 di rak. Di rak kita ambil. Sampai di kasir harganya jadi 10.500. Apa yang jadi patokan yang mana? Yang jadi patokan yang di rak. Kenapa begitu Kak? Itu karena sistem kasir biasanya memperbarui harga yang lambat. Jadi kalau dia bilang, oh maaf kita belum sempat perbarui harga, urusanmu itu. Pokoknya yang saya bayar 10.000. Karena di rak begitu? Ya. Kan yang kita ambil barang itu karena berdasarkan harga yang ada di situ. Oke. Itulah sampai kenapa kita ambil barang itu kan. Oke. Di beberapa swalayan kan ada layar dia itu yang Iya. kita bisa mengecek harga barang itu berapa. Di center gini. Betul. Itu mungkin karena di raknya tidak sempat diupdate datanya. Oke. Jadi kalau lebih tinggi itu jangan bayar yang di kasir, bayar yang di. Tapi kan maksudnya saya takutnya ini Kak, orang kalau 500 pakai 10 juta cuma beda 500. Itu hak konsumen. Oke. Ya, ada beberapa swalayan juga yang kembaliannya kita langsung dia potong 200 perak untuk bantuan bencana. Wah, itu bagaimana Kak? Itu harusnya kan minta persetujuan dulu. Oke. Pak Salman ini kembaliannya ada 200 Pak. Iya. Bapak mau sumbangkan atau mau kembalikan? Kita tes, saya mau kembali. Aduh minta maaf, Anda ada uang 200. Iya, jadi. Mau diapa? Kami pernah uji coba, bro. Okay. Kami pernah uji coba. Iya. Saya bilang simpan itu. Besok saya kembali. Ya, saya kumpul beberapa hari kemudian, saya rapel dengan struk. Ini uang saya masa. Ya, saya pernah tukar waktu itu dengan satu bumbu masak. Royco harga 2.200. Dan mereka tidak mungkin bantah karena memang itu hak konsumen. Yang penting kita ada bukti. Oh iya. Jangan sampai struk atau barang dari produk lain kita bawa ke swalayan itu kan masalah. Harus ada struk. Bahwa kita punya duit 200 di situ. Keren. Nah Kak, kalau bicara soal swalayan ini kan ada beberapa swalayan yang akhirnya masuk lagi di Palu. Sebutlah Alfamidi dengan Indomaret. Ya. Kalau menurut Kakak sendiri sebagai ketua YLKI itu sebenarnya mengganggu enggak? Karena kan kita juga banyak punya kios-kios kecil ini yang akhirnya terganggu dia punya penjualan hanya karena ada di kelurahan-kelurahan sudah ini barang. Betul. Ya, dulu itu logikanya hampir sama dengan untuk apa terlalu banyak rumah sakit, cukup satu saja kan. Nggak usah banyak-banyak rumah sakit, bikin rugi-rugi rumah sakit. Oke. Ya. Itu tadi justru yang menariknya itu adalah pelaku usaha mau membuka usaha di tempat baru itu kan tentu butuh investasi yang cukup. Betul. Harusnya dia berhitung seperti itu. Oke. Bagi kita konsumen harusnya semakin banyak pelaku usaha yang menyediakan barang dan jasa harusnya disambut. Oke, semakin baik ya. Kita jadi makan banyak pilihan kan? Oke. Harusnya disambut, jangan ditentang. Ya kita masih jadinya punya banyak. Jangan kau beli di situ, mahal dia. Oke. Beli di sana kau, berarti banyak pilihan kan? Iya. Bayangkan kalau itu soalnya hanya satu misalnya. Oke. Biar dia mahal, paling kita mahal dia. Tapi mau beli di mana? Kita ada di swalayan. Kayak swalayan di Pelnimart. Nah, biar mahal tetap orang beli. Daripada kau berenang lagi. Contoh Pelni sekarang, biar nggak marah-marah, maki-maki. Kalau dia putus listrik, kira-kira mau bermohon pasang listrik di mana? Kan cuma satu. Iya, betul. Beda dengan telekomunikasi kan? Oke. Kita jengkel sama Telkomsel, kita mungkin bisa pindah di produk lain. Misalnya apa? Excel atau apa. Ada pilihan. Tapi kalau listrik, kurang ajar PLN apa. Begitu dia putus, terus kita mau bermohon PLN bilang cari aja dulu perusahaan listrik lain. Apa ndak nyanyi Cina kita? Nyanyi Cina.
Itulah kenapa kalau kami dari CLK semakin banyak pelaku usaha, Itu semakin bagus. sebenarnya semakin bagus karena kita membuat bebas pilihan. Saya pernah mimpi rumah saya mati lampu, Oh iya. di depan rumah saya tidak. Oke. Begitu saya tanya, kenapa kok tidak mati? Karena saya langganan PTA. Oh, saya PLN. Nah, kalau sekarang kan tidak. Tidak bisa karena cuma PLN kan? Hanya PLN. Iya. Berapa kau bayar 1 bulan? Saya bayar cuma 200.000. Daya berapa? Daya 900. Kenapa saya 800 saya? Kalau begitu bulan depan pindah di situ saya. Karena ada pilihan. Ada pilihan. Kalau sekarang kenapa menyala depan? Oh, beda aliran gitu. Beda kabel. Padahal sama PLN. Kenapa kau bayar 200.000? Saya tampilin. Biar Kita cuma bisa mati. Iya, biar kau bilang setan tetap harus kau bayar. Maaf, dan memang cuma dia. Iya, mitra seumur hidup. Itu dia. Itu yang masalah. Jadi bagi LKS semakin banyak pelaku usaha memberikan semakin banyak pilihan. Oke. Nah, terus Kak, saya mau tanya, apakah adakah kasus yang YLKI tangani yang kemudian sampai jauh gitu, sampai di punishment, sampai tutup tokonya atau sampai tutup warung makannya, ada enggak Kak? Kalau itu banyak. Hah? Banyak. Yang YLKI Sultan Kak? Iya, YLKI Sultan. Di Palu mungkin kalau rekan-rekan pernah dengar ada kasus yang salah satu rumah makan, tidak usah saya sebut ya. Iya. Yang kedapatan menggunakan daging aneh. Oh iya. Itu pressure YLKI. Oke. Kan kita tuntut ke pidana penjara. Oke. Saya tidak tahu apakah masih di dalam orang apa enggak, tapi udah tutup terus berubah. Oh iya. Ada Kayaknya. Saya pikir, tapi pernah enggak, mohon maaf ini kan, YLKI ini kan artinya apalagi tidak ada uangnya kan, pernah enggak orang main mata juga, sudahlah tutup saja kasus. Kalau itu sering, itu sering. Kita baru 2-3 kali pertemuan mediasi saja sudah datang itu. Sama minta tolong kalau bisa di inilah. Iya. Ya kita lihat-lihat juga lah. Ya, Kalau banyak, tergantung amplopnya. Yang jeleknya Kak, kalau misalnya itu usahanya teman sendiri, lalu kemudian pelanggarannya berat. Ya. Bagaimana Kakak? Banyak. Secara Sering. emosional kan dia. Saya sering dapat itu. Oke, terus menyikapinya bagaimana Kak? Menyikapinya paling cuma 2 kita sampaikan. Yang pertama, maaf bro, kita berteman tapi untuk kasus ini kita berbeda. Wah. Terus dia bilang, jadi apa gunanya kita berteman? Gunanya kita berteman, kami bantu Anda supaya proses ini tidak perlu sampai ke pengadilan. Oke. Jadi bagaimana caranya, Man? Sudah, mana itu konsumen? Bicarakan baik-baik. Oke. Nah, yang paling banyak sebenarnya tidak pernah ketemu itu karena yang konsumen maunya A, dia maunya B. Oh. Kemarin ada kejadian itu yang unik sekali. Jadi dia kirim barang ayam, orang di Makassar pesan ayam. Iya. Ayam mentah. Iya. Itu ayam harusnya tiba sehari. Oke. Tapi karena katanya di tengah jalan ada jalan rusak, Iya. maka busnya harus berhenti. Walhasil 2 hari lah ayam itu. Sampai di Makassar sudah hancur. Iya. Siapa yang dituntut kira-kira? Kita komplain bus bilang memangnya kita mau jalan ini rusak. Karena sesuatu yang tidak terduga tuh Kak. Jadi memangnya siapa yang mau jalan ini rusak? Jadi siapa mau diguyur kira pemerintah atau hujan keras? Ini yang masalah ini, itu yang unik. Akhirnya kami ambil jalan tengahnya supaya sama-sama cari baik. Konsumen juga merasa ini bukan disengaja. Pelaku usaha juga ini karena anggap jual nama. Iya. Akhirnya langsung dia tanya berapa itu total harga ayam kerugian. Katanya 7 juta. Oke. Dia bilang kami hanya bisa ganti setengahnya. Selesai. Siapa yang ganti Kak? Yang jasa angkutan. Oh, jasa angkutan ya. Jasa angkutan. Kalau dia mau pakai aturan dan tentu dia tidak mau terima setengah kan? Iya betul. Undang-undang. Betul. Tapi karena panjang lebar kita cari siapa sebenarnya harus bertanggung jawab. Kuncinya di jalan itu. Betul. Siapa mau gugat PU segala macam tuh bingung juga PU apa hubungan dengan ayam ini. Itu. Iya betul. Akhirnya diambil jalan tengahnya, sudah ambil jalan musyawarah. Oke. Mau dapat ganti rugi atau tidak? Oke. Yang punya jasa angkutan juga bilang kan sudah terbukti Pak. Iya. Bukan salah kita, siapa yang mau juga mengalami Betul. hancur ayam itu habis. Iya. 40 ton ayam. Homo. Ya, kemarin rame itu. Akhirnya diambil setengah dia ganti. Iya. Ini pembahasannya daging semua ini asik ini informasi nih Kak. Nah, yang menariknya harusnya kalau kita publikasi barang itu, kita mau tunjukkan bahwa pelaku usaha itu punya itikat baik. Oke. Harusnya kan? Iya. Jadi orang yang bagus itu bis tanggung jawab dia. Betul. Tapi dari sisi lain pelaku usaha tidak mau, dia bilang jangan Pak karena
image-nya berbeda. Iya, betul. Bayangkan judulnya tapi misalnya Oke. PO angin ribut memberi kompensasi setengah dari harga ayam. Orang baca itu sudah Iya kayak berarti salahnya perusahaan. sudah biar dia baca detail jalan Pak Nusantara, tapi karena nama produk, nama pelaku usaha sudah ekspos, habis kita. Itu yang jelek nama. Oke. Nah, itu yang harusnya diingat tadi seperti soalan-soalan itu kan. Iya. Ya jangan sekali-sekali Anda singgung itu bilang kalau mau potongan harga, jangan dibohongi orang. Oke. Kita pernah rekomendasi tahun 2017 saya ingat YLKI rekomendasi tutup beberapa swalayan yang kedapatan seperti itu. Oh, ada sudah rekomendasi. Pernah. Tapi ditindaklanjuti Kak? Tindak lanjut dengan pertemuan Oh. dan pemilik cukup menyatakan permohonan maaf. Oh iya. Ya mau bikin apa tutup? Permohonan maaf ya. Ya, kalau tutup dia bayangkan dia kasih kita pertimbangan Pak Salman, kalau kami tutup ini swalayan berapa puluh karyawan harus kami hentikan. Iya, itu juga kan jadi persoalan juga, betul. Terus dia bilang Pak Salman mau ganti itu tumpukan barang-barang di gudang yang belum kami bayar. Ya sudah langsung pegang tangan, sudah atur bye-bye saja. Yang penting isikan token listrik Ya. tidak. Itu dia tuh yang masalahnya. Kesimpulannya kita maaf ini Bapak-bapak, ada satu ini yang menarik. Bapak-bapak pernah sakit, rekan-rekan? Iya. Kita kalau sakit datangkan ke dokter. Iya. Ketemu dokter tulis resep, bawa ke apotek. Iya. Apotek di resep diambil, terus kita disuruh tunggu kan? Iya, betul. Lupa ya? 10 menit kemudian, Pak Salman, oh iya, 620. Pernah enggak? Bisa, saya begitu lah. Pertanyaannya, kita dapat informasi dari mana tentang harga obat? Kita mengandalkan penuh kepada apoteker yang kita tidak tahu. Iya. Padahal itu dijamin undang-undang itu, Pak. Wah, iya nih. Itu pelanggaran di depan mata yang sampai hari ini kita tidak bisa bikin apa-apa. Iya lagi. Kalau begitu habis obatnya Kak, begitu dibeli di apotek lain tidak begitu harganya. Tidak begitu kan? Ih, Yang padahal tidak bisa beli setengah. iya. Ada kan? Ada kan? Tidak bisa beli setengah Pak. Jadi kita yang tadinya sakit cuma masuk angin, tak tambah sakit jantung gara-gara. Mana mau cari itu? Padahal itu terang-terangan di undang-undang loh, teman-teman, rekan-rekan perlu. Hak kita sebagai konsumen salah satunya berhak atas informasi. Berarti Kak harusnya dijelaskan lagi nih, ini obatnya Harus. sekian. 4 item ini merek A ini Bu, sebelum disampaikan Ibu, maaf Bu ya, harga merek ini Bu, ini harganya 400.000 Bu, satu papan. Betul. Kalau karena mahal sekali Bu. Kalau memang Ibu tidak punya uang atau tidak sanggup, ini yang masalah juga sebenarnya. Coba Ibu kembali ke dokter, sampaikan ke dokter. Maaf Pak, dengan merek obat yang Bapak kasih ini, saya tidak sanggup Pak. Jadi dokter bisa carikan alternatif. Ini yang masalahnya yang bisa baca tulisan dokter itu. Saya sampai hari ini tuh tidak percaya kok bisa lulus sarjana mereka. Lucu sekali Coba lagi. kira bagaimana waktu kuliah dong? Iya, saya juga heran. Tulisan dokter tapi Allah Akbar. Yang bisa tahu itu hanya dia dengan apoteker. Iya. Kita mana tahu kita? Tidak tahu itu kode-kodenya silang apa segala macam. Ternyata itu sebenarnya nama obat itu memang 680 tuh. Atau mungkin dia bilang sudah kerjain orangnya tapi tulisannya karena susah kita susah. Padahal itu ingat ya, kita punya hak atas informasi. Luar biasanya bro, yang sampai ini kita bagi siapa saja yang tidak menghargai itu denda penjara 5 tahun 2 miliar. Miliar kayak. Coba lihat. Oke. Iya. Hak ini hak. Undang-undangnya ada. Undang-undang nomor 8 tahun 99. Berarti mulai dari sekarang Kak, kita Harusnya. harus berani kayak, harus berani speak up kalau misalnya kita tunggu dulu. Itu obat perasaan biasa saya minum, tidak begitu harganya. Ya. Harusnya Terus berani dia- kayak. Ya, terus langsung dia bilang pergi juga cari di apotek lain dan. Ada kadang-kala juga kita tidak mau bayar di situ, tidak beli situ tapi resep tidak diberikan. Ada, minta kopian resep juga setengah mati. Padahal itu hak loh. Hak informasi. Ada kan seperti itu. Thailand alias. Kita mau tebus setengah mati itu. Karenanya itu tadi. Itu tadi. Padahal itu terang-terangan hak atas informasi. Pantas kalau kita habis beperiksa di dokter pelama itu apoteker obat cuma depan mata. Iya. Saya rasa lagi sementara. Itu karena mungkin baku tanya-tanya di dalam. Kasih itu tidak ya. Saya ini guyon aja ya. Tapi hak kita salah satu yang diinjak-injak itu adalah itu. Hak atas informasi. Oke, berarti tadi Kakak sebutkan juga sebelum kita podcast
ada lembaga yang dibikin lagi apa BPSK? Ya, ada BPSK. Jadi itu perintah undang-undang perlindungan konsumen. Oke. Jadi selain ada LPKSM, LSM ya, perlindungan Iya. konsumen, ada BPKN, ada BPSK. Oke. BPSK ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Untuk di Sulteng sudah ada 4 kabupaten. Oke. Kota Palu, Toli-Toli, Donggala, dan Morowali. Oke. Nah, apa fungsinya? Fungsinya, Kak? BPSK ini dibentuk pemerintah. Iya. Kalau tadi YLKI kan swadaya Iya, masyarakat. swadaya. Kalau BPSK itu bentukan pemerintah, unsurnya dari 3 unsur. Oke. Unsur pemerintah, unsur konsumen, Iya. unsur pelaku usaha. Oke. Paling banyak 9 orang. Oh, 9 orang saja 9 Bang? orang. Oke. Apa fungsinya BPSK ini? Kalau ada kasus yang tidak bisa diselesaikan di pelaku usaha, tidak bisa diselesaikan di YLKI, dibawalah ke BPSK. Oke. Nah, prosesnya proses persidangan. Persidangan, Mediasi, konsiliasi, arbitrase. Oke. Itu 21 hari kerja harus selesai. Oke. Putusannya sama dengan putusan pengadilan. Oh. Tidak dilaksanakan bisa eksekusi, jemput polisi, punya hak. Oke. Tapi kalau berarti BPSK ada, YLKI sebenarnya tidak perlu ada lagi. Mau maafin dia. Enggak juga. Oh, oke. BPSK itu kan penyelesaian sengketa. Iya, oke. Kan Badan Penyelesaian Sengketa. Konsumen. Ya, jadi kalau tidak bisa lagi ditangani oleh YLKI, Baru ke BPSK. baru ke BPSK, atau tidak bisa lagi ditangani antara pelaku usaha dengan konsumennya, ya baru bawa ke BPSK. Berarti juga YLKI mendapat amunisi kekuatan baru menurut saya, Kak. Jadi kayak misalnya, kalau kamu mau selesaikan ini, saya bawa ke BPSK ini. Betul, alat penggerta. Alat penggerta. Ya, Betul, iya. penggerta, ya. Itulah kami berharap lebih banyak pengaduan-pengaduan masalah-masalah itu lebih banyak diselesaikan secara pengaduan non litigasi tadi. Iya, iya. Sudah aja Pak, daripada pergi di BPSK lagi Pak sedang atur bayi Pak di YLKI. Atur bayi di YLKI. Daripada dia sidang lagi di BPSK. Iya, betul. Ribet lagi. Iya, modelnya sama dengan pengadilan, ada majelis, ada palu sidang, ada panitra. Mau. Ya. Dan dia harus selesai, bedanya dengan pengadilan. Oke. Karena dia Biasa wajib. menunggu jadwal kalau pengadilan. Betul. Kalau di kita wajib diselesaikan 21 hari kerja. 21 kerja. Harus final. Oh, 1 bulan saja itu kan? Nggak sampai. Nggak 21 sampai, hari kerja. Iya. Ya, Oke. harus. Ya. Nah, kalau menurut kakak ini kan podcast kan, menurut saya podcast ini juga kan, apakah podcast ini bisa dilaporkan juga? Misalnya kan yang menonton ini kan termasuk konsumen bukan Kak? Bukan ya? Inti sederhananya gini. Oke. Sama dengan pertanyaan tadi, apakah yang urusan kayak begitu bisa diadukan? Oke. Jadi yang dimaksud, yang bisa digugat, bisa dilaporkan itu, kalau pertama itu di produknya disediakan pelaku usaha. Oke. Satu, Oke. pelaku usahanya berbadan resmi. Hmm. Nah, terdaftar apa segala macam, punya izin segala macam. Iya. Terus ada dari segi jasa. Oke. Nah, misalnya saya pasang iklan di sini. Oke. Misalnya ya, Iya, iya. saya pasang iklan. Kontrak kita 1 bulan, Iya. 10 juta. Oke. 1 hari 10 kali putar. Oke. Tolak ukur Anda kan untuk sebagai bukti kan pelaporan. Iya. Nah, apa buktinya kira-kira itu? Bahwa itu memang diputar 10 hari dalam 1 hari, 10 kali dalam 1 hari. Oke. Iya. Itu biasa kan kita kirim itu jam-jamnya, hari Iya, tanggalnya. iya. Terus kalau sudah tetap dia tidak percaya, dia bilang, baca aja jus itu. Pasti kita putar 10 hari itu kalau kau tidak percaya. Kayak gitu. Tolak ukurnya sementara untuk itu. Oh iya, nanti kalau ada kayak sponsor masuk lalu kemudian itu baru dibilang jasa kayak. Kalau sekarang belum kayak berarti. Sepanjang Anda belum jual jasa Anda ini, Oh iya, oke. belum masuk pelaku usaha. Oh iya, berarti kita masih aman dari laporan YLKI. Oh iya. Tapi ini sebentar kalau saya nonton ini wajah saya jelek, saya gugat ini. Wah, iya. Menambah kejelekan. Kak, terima kasih sekali nih Oke, Kakak siap. sudah apalagi kegiatan selanjutnya nih Kak? Kakak di BNPT juga sekarang kayak? Ya kebetulan Iya. program sinergisitas. Siap, Makanya tadi baru lihat saya tawar untuk tahun ini bisa kita jalin kerjasama. Cara berjalan kan. Biasanya orang minta kerjasama kan? Iya. Kita yang tawarkan. Wah. Mantap. Tepuk tangan dong. Ini kon tidak jadi mati saya. Oh, ini kan diputar seumur hidup ini kan selama masih ada Insyaallah, YouTube. amin. Jadi memang kita potong tadi videonya Kak Salman yang bilang mau kerja sama itu. Terus kalau tidak jadi kita putar di Videotron yang ada di depan Bang Sultan. Kaget-kaget kita tuh. Bagus sebenarnya yang teman-teman lakukan ini bagus. Siap, Kak. Intinya sekarang dia media-media yang sifatnya publikasi, kan kita tidak mungkin datangi orang per orang untuk menyampaikan apa-apa. Betul Kak. Jadi kalau bisa jangan hanya berhenti begini saja, jangan. Siap. Saya pikir tadinya ini kayak radio gitu loh. Oke, kasih kita saran sedikit Kak. Ya, saya pikir kayak radio. Siap.
Jadi kalau misalnya kayak seperti ini kan, mungkin ada kutipan kata-kata saya tadi yang bisa dijadikan publish berulang-ulang. Oke. Jadi kayak seperti apalah, bukan iklan ya, tapi kayak seperti yang setiap orang dengar, oh iya ya penting itu. Misalnya, Siap. setiap bayar listrik catat tadi, itu kan informasi penting ya. Betul. Itu mungkin bisa jadi kalau lagi tidak bikin apa-apa putar. Bukan hanya saya ya, mungkin ada sumber informasi lain. Ya kita juga tergantung pembayaran sih, siapa yang bayar kita putar. Nah itu dia, itu dia. Makanya kita tawarkan kerjasama supaya diputar berapa itu dibayar. Sebelum saya tutup, siapa tahu ada teman-teman masalah mau melaporkan tentang apa? Ya. Aman sudah? Sudah cukup. Pokoknya kalau mau ke YLKI silakan ke Jalan Setiabudi. Oke. Nomor 62 pas depan SMEA. Oh pas depan SMEA. Berarti Sudimari lama. Depan SMEA. Berarti yang saya tidak. Sudimari di situ sih kak. Betul. Sampingnya anu kah? Alfamidi. Geprek bensu. Betul sebelahnya. Ya oke. Ada kopi kah di sana kak? Oh banyak. Gulanya tidak. Betah di sana kan anak-anak sekolah kan pulang. Biar tidak ada kasus kita di situ. Iya. Kalau bisa Kasal penyakit lama tuh, saya lagi disinggung. Ya saya kira ini masalah juga. Karena kalau Kasalnya hari Minggu HP-nya sudah metuannya gitu. Ya itu masalah. Nah saya sudah mau terakhir mungkin. Ya saya mungkin bukan tutup ya, tapi saya titip pesan karena saya baca banyak bagus kata-katanya. Kalau di YLKI kami punya peribahasa seperti ini. Perubahan sesuatu tidak selamanya jadi baik. Saya ulang ya. Siap. Perubahan sesuatu tidak selamanya jadi baik. Tapi untuk jadi lebih baik, sesuatu harus berubah. Jadi kalau mau berubah ini harus ada yang, kalau mau baik harus ada yang berubah dong. Siap. Terima kasih banyak nih Kak Salman. Sehat selalu. Sama-sama. Terus apa yang dikerjakan Kak Salman saya dukung lah sepenuhnya. Amin. Pokoknya Kak Salman kalau ada kegiatan-kegiatan apa yang mau melibatkan Saraba Channel, kita terbuka. Pasti sudah bisa mulai bulan depan so boleh. Boleh. Berarti saya ke YLKI tanda tangan kontrak langsung. Tapi bukan dengan YLKI ya. Dengan BNPB. YLKI kan tidak ada dananya. Iya betul. Sama dong dengan Saraba. Cuma kalau Saraba namanya terkenal. Luar biasa teh di pantai juga. Posko di pasar tua lah. Dikejar orang gitu. Terima kasih banyak Kak. Sehat selalu. Sampai ketemu di podcast selanjutnya tetap di Saraba Channel. Apa tadi? Saraba dulu dong. Togi sedikit. Mantap.